Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Ferry Ardiansyah, dan dua teman saya lainnya, yaitu Gunawan Dwi Payangga dan Ihsan Hidayatullah. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang stres dan keselamatan kerja. Pengertian stres. Stres adalah keadaan yang disebabkan oleh adanya tuntutan internal maupun eksternal yang dapat membahayakan, tak terkendali atau melebihi kemampuan individu sehingga individu akan bereaksi baik secara fisiologis maupun psikologis dan melakukan usaha-usaha penyesuaian diri terhadap situasi tersebut. Lalu ada aspek-aspek stres. Pada saat seseorang mengalami stres, ada dua aspek utama dari dampak yang ditimbulkan akibat stres yang terjadi, yaitu aspek fisik dan aspek psikologis. Menurut Sarafino tahun 1998, yaitu yang pertama aspek fisik, berdampak pada menurunnya kondisi seseorang pada saat stres sehingga orang tersebut mengalami sakit pada organ tubuhnya, seperti sakit kepala dan gangguan pencernaan. Yang kedua, aspek psikologis, terjadi dari gejala kognisi, gejala emosi, dan gejala tingkah laku. Masing-masing gejala tersebut mempengaruhi kondisi psikologis seseorang dan membuat kondisi psikologisnya menjadi negatif. Lalu ada faktor-faktor stres. Yang pertama, dari sudut pandang psikodinamik. Sudut pandang psikodinamik mendasarkan diri mereka pada asumsi bahwa gangguan tersebut muncul sebagai akibat dari emosi yang direpres. Yang kedua, dari sudut pandang biologis. Salah satu sudut pandang biologis adalah somatic weakness model. Model ini memiliki asumsi bahwa hubungan antara stres dan gangguan psikofisiologis terkait dengan lemahnya organ tubuh individu. Lalu yang ketiga, dari sudut pandang kognitif dan perilaku. Sudut pandang kognitif menekankan pada bagaimana individu mempersepsi dan bereaksi terhadap ancaman dari luar. Seluruh persepsi individu dapat menstimulasi aktivitas sistem simpatetik dan mengeluarkan hormon stres. Lalu ada solusi kerja. Agar stres tidak hadir terus-menerus dan membuat Anda lupa bahagia, simak beberapa tips menghilangkan stres kerja di bawah ini. Yang pertama, kenali batas kemampuan Anda. Lalu yang kedua, bicara dengan atasan Anda. Yang ketiga, lupakan pekerjaan untuk sejenak. Dan yang terakhir, cobalah melakukan meditasi. Lalu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Definisi keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan kepanjangan dari K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan akibat kerja. Manajemen stres. Manajemen stres dapat dikatakan sebagai strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk stres dan memaksimalkan stres untuk meningkatkan potensi diri dan tunjuk kerja yang optimal. Stres yang tidak dapat dikelola dengan baik bisa berdampak buruk. Stres tidak hanya berdampak buruk, tapi dapat menjadi hal yang positif bila dikelola dengan baik. Lalu ada kesimpulan dan saran. Stres adalah suatu hal yang biasa bagi setiap manusia, tetapi jika stres mengalami kemunduran, maka stres itu akan menjadi suatu hal yang berbahaya bagi kita. Stres dapat meningkatkan faktor kecelakaan bagi setiap manusia yang mengalaminya. Oleh karena itu, stres haruslah tetap dijaga agar ia dapat menguntungkan bagi kita. Karena stres juga dapat meningkatkan kualitas dan pendorong apa yang kita kerjakan. Banyak pengusaha yang meninggal pada usia mudanya karena mereka tidak dapat memanajemen stres dengan baik. Menurut Dr. Alexis Carrel, seorang profesor dalam bidang penyakit saraf di Amerika Serikat. Baik, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.